tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, lagi menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni berupa 40 senjata api dan 117 peluru tajam yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Itu kepala daripada suatu dakwaan di salah satu pengadilan. Kami kurang paham, makanya kami akan tanya kepada ahli. Apakah suatu dakwaan yang sudah menyatakan runtutan tadi itu kalau sudah dieksepsi, kami mengeksepsi mengenai tempus dan logus. Ternyata oleh suatu pengadilan tersebut dinyatakan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Nah, sekarang sampai ke dalam pokok perkara yang kami tanyakan mengenai perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dan seterusnya, 4 senjata api dan 117 peluru. Sementara terdakwa tersebut tidak pernah ada dalam tahap-tahapan yang dikatakan yang tadi tanpa hak menyiapkan segala macam, merencanakan segala macam. Nah, yang ini kami tanya kepada ahli. Apakah sesuatu yang sudah dieksepsi dikatakan dalam pokok perkara, dalam sesuatu dieksepsi? Sekarang kami tanyakan dalam pokok perkara, apakah bisa menghidupkan kembali eksepsi? Itu pertama. Kedua, terhadap waktu-waktu dan tempat-tempat yang sebenarnya dalam fakta persidangan terdakwa tersebut tidak ada. Bagaimana pendapat Anda? Kami persilakan. Baik, saya ini kebetulan saya juga pengajar di acara pidana di Fakultas Hukum dan juga mengajar mata kuliah hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana. Kebetulan baru sebagaimana yang saya sampaikan dalam CV saya yang terkait dengan materi pertanyaan Anda itu kenapa yang saya jelaskan karena ini terkait dengan materi pertanyaan Anda. Saya juga anggota inti dalam penyusunan RUU KUHP yang sekarang sudah ada di DPR, sehingga saya membahas menjawab pertanyaan Anda ini tentu tidak terlepas dari apa yang saya ajarkan selama ini ke mahasiswa saya di UI, maupun mungkin beberapa kali saya pernah mengajar di Istiqlal Kejaksaan Agung dan di beberapa tempat. Di apa yang saya sampaikan kepada mereka juga saya sampaikan hari ini sama persis, bahwa materi eksepsi itu kadang-kadang demi keadilan, demi menegakkan kebenaran yang dibahas di dalam eksepsi itu sebenarnya hakim bisa memutuskan pada saat eksepsi. Namun persoalannya adalah ketika hakim mau memutuskan itu di tingkat eksepsi, ada persoalan yang mendasar bagi hakim bahwa ini perkara kalau saya putuskan di tingkat eksepsi, maka keadilan dan kebenaran itu tidak tergali. Oleh karena itu, materi yang disampaikan di eksepsi itu sering hakim mengambil sikap, dan saya anggap ini adalah pilihan yang arif dan bijaksana. Diputuskan pada putusan akhir dan putusan akhir. Nah, tapi sering sekali kita lihat dalam putusan akhir itu apa yang sudah dibahas ketika eksepsi, ketika hakim mengatakan ini sudah masuk pokok perkara dan diputuskan di tingkat akhir, hakim sering lupa. Maaf majelis hakim, ini saya bicara umum dari hasil penelitian yang saya tugaskan kepada mahasiswa saya untuk mempelajari putusan-putusan hakim yang terkait dengan eksepsi dan putusan selah. Di putusan akhir ada beberapa case yang tidak lagi disinggung materi eksepsi yang dikatakan tadi nanti diputuskan pada putusan akhir. Nah, menurut hemat
sudah dibahas di dalam eksepsi dan dinyatakan diputuskan dalam putusan akhir, sangat bisa diputuskan kembali di dalam putusan akhir. Itu satu. Yang kedua, nafas dari surat dakwaan, mungkin ini sebenarnya saya seperti mengajar tupai melompat gitu ya. Nafas dari surat dakwaan itu kan ada di selain syarat formil kan ada syarat material. Formilnya itu kan di dalam materialnya itu terkandung pertama lokusnya, kemudian tempusnya, kemudian uraian bagaimana tindak pidana terjadi. Nah, tempat dan waktu itu memang harus dijelaskan secara detail sampai di titik terakhir, titik terendah. Bahkan dalam pengajaran saya sering saya tanyakan, saya buat papan tulis itu, saya buat tanda titik, ini apa? Saya tanyakan kepada mahasiswa, tanda titik itu apa? Mereka mengajukan berbagai macam. Saya sebutkan titik terendah itu adalah kalau terkait dengan tempus, maka dia harus disebutkan sampai ke titik menit. Karena kalau hanya disebutkan tanggal, maka dalam satu hari itu ada 24 jam tanggal. Orang bisa menggunakan alibi kalau disebutkan bahwa pada jam 10:15 saya ada di ruang sidang ini. Tiba-tiba saya dituduh melakukan pembunuhan pada jam 10.30 di daerah Kebayoran Baru. Coba bayangkan, hanya disebutkan hari, padahal saya baru keluar ruang sidang jam 11. Disebutkan hanya tanggal, maka saya tidak bisa melakukan pembelaan diri. Maka disitulah harus digunakan sampai ke titik terendah, menit pun harus disebutkan. Nah, tapi persoalannya adalah kadang-kadang penyebutan menit itu bisa keliru karena fakta yang ditemukan dari hasil penyidikan mungkin tidak bisa menggali kepastian karena saksi-saksi biasa nggak bisa pastikan jam persisnya apa. Tanggal apa suka dia sebutkan tanggalnya apa, jam persisnya saya nggak ingat tadi ya, pokoknya antara jam segini sampai segini ya. Saya bisa menyatakan bahwa saya sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jam 9.30. Saya selesai jam 11 ya, antara perkiraan jam 9.30 sampai jam 11. Maka di situ jaksa penuntut umum diberikan kewenangan selain menyebutkan titik terendah, tapi diberikan juga kewenangan atau setidak-tidaknya antara sekitar jam segini sampai segini, atau setidak-tidaknya dalam sekian sampai sekian. Nah, atau bahkan kewenangan itu bisa sampai atau setidak-tidaknya di dalam bulan ini Juni ya, bulan Juni. Nah, tetapi tidak boleh langsung hanya atau setidak-tidaknya, tapi harus dulu disebutkan titik terendah itu. Nah, karena ada kemungkinan kekeliruan. Nah, begitu juga dengan lokusnya, tempat. Tidak boleh langsung disebutkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan tidak boleh yang disebutkan di lantai 1. Harus disebutkan sampai ke titik ruangan. Ruangan Kusuma Atmaja, itu adalah titik terendah dikatakan itu. Nah, itu diperlukan untuk pembelaan diri bagi terdakwa. Karena disitulah ada ruang bagi terdakwa menyatakan alibi bahwa itu tidak benar saat itu saya berada di sana. Memang saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi saya lantai 3. Tidak, saya begitu sampai langsung saya naik tangga ke lantai 3. Saya tidak pernah stay di lantai 1. Nah, namun dalam praktek peradilan sering juga terjadi typo error, salah ketik. Salah ketik itu normal. Kita jalankan mesin ketik yang lama dengan komputer saja sekarang. Setelah kita korek
dengan surat dakwaan, maka saya mengatakan kalimat ini. Antara surat dakwaan dengan fakta persidangan tidak identik. Jawaban saya seperti itu. Saya nggak tahu apakah yang Anda tanya dengan penguraian saya tadi sudah tepat saya menjawabnya dengan maksud pertanyaan Anda atau belum. Kalau belum, mohon diperjelas lagi pertanyaan agar saya bisa mengelaborasi kembali. Sudah memuaskan, jadi kami dapat pemahaman yang menegakkan. Sebelum saya ke rekan saya, satu lagi saya katakan pada ahli. Ada suatu perkara itu diberitakan di media secara terus-menerus pada tanggal 28 Mei 2019 dikatakan bahwa ada rencana jahat, kan begitu. Itu diucapkan oleh Kapolri. Artinya tentu kita bisa memahaminya. Selanjutnya nanti tanggal 11 Juni lagi diungkapkan seorang terdakwa di satu pengadilan itu melakukan rencana pembunuhan, melakukan pembelian senjata dan seterusnya. Berkas lanjut masuk ke dalam suatu pengadilan. Dalam pengadilan dibuat dalam dakwaan tersebut bahwa ia terdakwa Mr. Udin bersama dengan saksi ini dan seterusnya, saksi ini dan saksi Meranti, dikatakan seperti itu. Berkas diserahkan oleh JPU kepada pengadilan. Ternyata dalam persidangan BAP Meranti tidak pernah ada. Tapi karena penasihat hukumnya berpendapat Meranti ini menentukan, maka penasihat hukum meminta Meranti itu dipanggil. Tapi nama Meranti disebut, Meranti dalam daftar saksi ada, tapi dalam berkas BAP sampai persidangan ditutup tidak pernah ada. Bagaimana pendapat ahli mengenai keadaan seperti ini? Mohon penjelasan. Begini ya, siapa saja saksi yang dihadirkan ke persidangan dalam suatu perkara itu sebetulnya kewenangan dari jaksa penuntut umum. Kalau penuntut umum merasa bahwa saksinya sudah cukup, walaupun ada 100 saksi di dalam BAP, tapi untuk membuktikan surat dakwaan 5 saja sudah cukup, ya itu resiko yang diambil oleh penuntut umum. Tidak berarti bahwa ada persoalan di situ, tapi ada sedikit persoalan ketika saudara mengatakan tadi bahwa nama seseorang disebut Meranti misalnya di dalam surat dakwaan, tapi dia tidak pernah di BAP. Nah, bisa saja nama Meranti ini dikutip oleh jaksa penuntut umum bukan karena keterangan dari Meranti, tapi disebut oleh saksi lain X bahwa terdakwa bersama-sama Meranti. Nah, hanya saja proses penyidikan seperti itu tidak baik, karena seharusnya penyidik melakukan konfirmasi pada Meranti, karena nama dia disebut. Bisa saja Meranti mengiyakan atau membantah. Tapi kalaupun tidak diperiksa dari si Meranti karena satu dan lain hal, misalnya dia tidak ada di tempat atau di luar negeri atau sakit sudah dipanggil beberapa kali, tidak berarti surat dakwaan itu menjadi tidak sah ya, atau bermasalah surat dakwaan itu. Nah, hakim di ruang sidang tentu punya mekanisme lain untuk menggali kebenaran tentang adanya keterlibatan Meranti dengan terdakwa. Namun, sekali lagi saya katakan, proses pencarian keadilan yang dilakukan oleh penyidik tersebut kurang tepat. Seharusnya sejak awal berkas
Tapi bisa saja terjadi saksi yang disebutkan di dalam surat dakwaan itu bertempat tinggal di luar negeri, sudah dilakukan mekanisme pemanggilan dan segala macam tidak berhasil, ya. Sehingga tidak dihadirkan. Kalau saya mengatakan bahwa tidak dihadirkannya Meranti oleh jaksa penuntut umum tidak berarti surat dakwaannya bermasalah. Surat dakwaan itu sah karena ada berbagai alat bukti lain yang bisa digunakan oleh jaksa penuntut untuk membuktikan dakwaan. Namun, andai saja jaksa penuntut umum bisa menghadirkan saksi Meranti, kemudian tidak dihadirkan, padahal namanya disebut dalam surat dakwaan, saya katakan kepada Majelis, saya sebagai lawyer sering mempertanyakan ada apa tidak dihadirkan. Kadang-kadang dalam praktek peradilan dari sekian banyak saksi setelah dipelajari oleh penuntut umum atau apa dipelajari keterangan justru menguntungkan terdakwa. Salah kalau penuntut umum menghadirkannya. Nah, makanya itu kesempatan bagi maaf ya, penasihat hukum dan terdakwa menghadirkan saksi itu. Itu keterangan saya. Ya, Terima kasih. Yang mulia, kami melanjutkan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh ahli. Tadi ahli mengatakan kalau seandainya tidak ada koreksi dari jaksa, ini terjadi dalam perkara ini. Perkara ini ada dikatakan saksi mahkota mengatakan membeli senjata api pada TV pada tahun 2018. Sementara TV menggadaikan senjata api tersebut pada tahun 2017. Seandainya jaksa sampai sekarang tidak melakukan koreksi, tadi kan disampaikan oleh ahli, koreksi itu bisa dilakukan sebelum terjadinya pembuktian di persidangan. Sampai sekarang kalau seandainya jaksa tidak membuktikan, tidak mengkoreksi terhadap itu, bagaimana menurut ahli? Terima kasih. Ya, jadi gini, X pemilik senjata api, dia sudah menjual menggadaikan tahun 2017. Kemudian menjadi pertanyaan besar bagi saya bagaimana X menjual lagi senjata itu tahun 2018, padahal itu masih dalam gadai. Kecuali begini, ya tahun 2017 X sudah menggadaikan, tetapi di awal 2018 gadai sudah selesai, ya. Kemudian dia jual setelah gadai itu. Namun jika benar faktanya bahwa si X tadi sudah menggadaikan di 2017, maka jadi begini, salah satu ilmu bantu di dalam proses peradilan pidana adalah logika. Itu ilmu bantu, ya. Logika itu akan menjawab bahwa itu tidak mungkin, bahwa kalau sudah digadaikan di 2017, bagaimana dia bisa jual di 2018. Jadi saya katakan bahwa 2017-2018 itu bisa terjadi karena typo error. Saya tidak tahu apakah di ruang sidang ini pernah dilakukan koreksi tulisan angka 17-18, karena itu bisa saja typo error. Sering terjadi, bahkan saya sampai sekarang kalau menyebutkan tahun sering 2020. Begitu diingatkan ya saya koreksi dia 2021 ternyata. Seperti itu jawaban pertamanya. Baik, ahli. Ya, tadi sudah tercatat oleh rekan ahli tadi, berarti itu seharusnya dan wajib hukumnya untuk dilakukan koreksi. Yang kedua, pertanyaan saya, pada di sini dikatakan oleh saksi mahkota, kalau terjadi ada pertemuan, Saya tidak pernah mengatakan wajib hukumnya dikoreksi. Itu adalah kewenangan jaksa penuntut umum mengkoreksi apa tidak. Kalau tidak dikoreksi, maka maknanya dari
kita harus berpedoman kepada apa yang di dalam surat dakwaan. Silakan yang kedua. Siap, mohon izin kami bertanya untuk pertanyaan kedua. Di sini dikatakan awalnya didakwa, dikatakan ke Lubomboya itu ada pertemuan antara saudara saksi Iwan, ya. Tapi waktu di persidangan ternyata itu tanggal 2 Oktober, karena tanggal 1 itu kan ada acara di Lubomboya. Yang saya tanyakan bukan masalah tanggal 1 atau tanggal 2. Bagaimana kalau seandainya saksi cuma satu orang yang berbicara, dia mengatakan dia saksi ini diperintahkan oleh terdakwa untuk membeli senjata. Cuma satu orang saksi. Bagaimana menurut hukum pembuktian dari saudara ahli? Terima kasih. Jadi gini, kalau secara teoritis kan suka dibilang unus testis. Ada terjemahan yang salah dari unus testis. Ada orang mengatakan satu saksi bukan saksi, itu salah terjemahannya. Satu saksi tetap saksi. Hanya saja satu saksi menurut teori hukum pembuktian kita tidak cukup untuk membuktikan tentang bersalahnya terdakwa. Jadi dengan kata lain unus testis itu belum cukup untuk membuktikan keterangan kesalahan terdakwa, kecuali ada keterangan saksi, satu orang saksi, tapi didukung dengan alat bukti lain. Alat bukti lain yang bisa mendukungnya apa? Surat keterangan terdakwa sendiri, atau dari gini, saya tidak memasukkan ahli, keterangan ahli tidak bisa untuk membuktikan, mendukung keterangan satu orang saksi. Kenapa? Kita melihat di dalam pasal 188 KUHP, petunjuk adalah persesuaian antara keterangan satu alat bukti seorang saksi dengan alat bukti lainnya. Ya. Nah, sumber petunjuk itu hanya ada 3, dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Keterangan ahli tidak bisa dijadikan sumber petunjuk. Nah, ada banyak kesalahan. Saya mohon maaf majelis hakim, jangan tersinggung. Ada banyak kesalahan di dalam, baik dalam putusan hakim maupun dalam requisitor penuntut umum. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah di dalam resume penyidikan. Dengan merujuk kepada keterangan saksi-saksi telah diperoleh petunjuk. Padahal petunjuk itu hanya diperoleh oleh hakim. Tidak ada petunjuk diperoleh oleh penuntut umum. Tidak ada petunjuk itu diperoleh apalagi oleh penyidik. Bahkan ada yang menjadikan barang bukti seperti ini, barang bukti pistol telah diperoleh petunjuk. Itu salah. Sumber petunjuk itu hanya dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan saksi lain, atau keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa, atau keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti surat. Makanya saya mengatakan selalu dalam berbagai kesempatan pendidikan, saya sering menegur teman-teman penuntut umum, jangan surat-surat seperti ini dijadikan barang bukti. Rugi Anda. Seharusnya surat-surat itu jadi alat bukti surat. Ini sering hakim ada barang bukti, ada majelis. Itu surat-surat itu diperlihatkan kepada hakim. Itu disebut sebagai barang bukti. Sayang sekali. Barang bukti itu berbeda jauh dengan alat bukti. Alat bukti adalah kesatuan data-data formil. Kesatuan data-data formil untuk membuktikan terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Jadi dia data-data formil yang apa makna data formil itu adalah yang disebutkan di dalam pasal 184 KUHP. Ada 5 kesatuan data-data formil. Maknanya kesatuan di sini adalah dari situ toh. Sedangkan barang bukti adalah data penunjang atau data pelengkap dari alat bukti.
Contoh sederhana sekali seperti ini. Saya menggunakan pisau untuk menekam orang. Pisau itu lebarnya 5 cm, panjangnya 15 cm. Ternyata luka yang ada dari hasil visum adalah alat bukti. Ya, visum et repertum itu alat bukti. Luka yang ditemukan hanya 3 cm. Padahal dalamnya 10 cm. Lukanya hanya lebar lukanya hanya 3 cm. Padahal pisaunya sendiri lebarnya 5 cm. Oleh karena itu, barang bukti tidak menunjang alat bukti pisau itu. Lain halnya, luka 10 cm, lebarnya pun 10 cm, lebarnya 5 cm atau 6 cm, pisaunya lebarnya 5 cm. Maka barang bukti telah menunjang, memperkuat alat bukti visum. Disitulah letak barang bukti sebagai data penunjang dari alat bukti. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda tadi, apakah keterangan satu orang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bersalahnya terdakwa? Secara teori hukum pembuktian mengatakan itu tidak cukup, kecuali didukung oleh keterangan saksi atau keterangan terdakwa sendiri mengakui atau alat bukti surat lainnya. Itu jawaban saya. Tapi tidak dari keterangan ahli. Sekali lagi saya akan mengatakan tidak keterangan ahli. Jadi keterangan ahli ini, seorang ahli, keterangan seorang ahli bisa menimbulkan 2 alat bukti. Bukan keterangan ahli. Saya ulang, keterangan dari seorang ahli bisa tampil 2 alat bukti. Kalau keterangan ahli itu dituangkan dalam bentuk tertulis, itu alat bukti surat nanti. Tapi kalau keterangan dari ahli itu diberikan di depan sidang pengadilan, maka statusnya adalah alat bukti keterangan ahli. Jadi bisa 2 loh, dari ahli itu bisa menimbulkan 2 alat bukti. Tapi tidak boleh dua-duanya diambil. Kalau dia sudah memberikan keterangan dalam bentuk surat, dia suratkan, kemudian di depan sidang pengadilan dia hadir lagi, maka surat itu diabsorb menjadi alat bukti keterangan ahli. Tidak boleh nanti dengan telah ada alat bukti surat dari ahli tersebut, kemudian ada lagi ahli yang hadir. Jadi kan seorang ahli itu biasanya 2 alat bukti dia, itu tidak boleh. Tapi ahli bisa menimbulkan 2 alat bukti. Ketika hakim memutuskan perkara, diabsorb salah satu alat bukti itu, bisa saja keterangannya di depan sidang untuk memperkuat alat bukti surat. Tapi tidak boleh dinyatakan telah ada 2 alat bukti, hanya ada 1 alat bukti. Apakah hakim nanti akan memperkuat itu menjadi alat bukti surat, atau dia alat bukti suratnya diabsorb menjadi alat bukti keterangan ahli? Ya. Sementara cukup yang mulia itu. Terima kasih. Tadi ahli menyebutkan ahli juga di bidang tentang hukum acara dan
kembali hadir dalam persidangan. Apakah dengan kehadiran tersebut akan menambah menguatkan surat dakwaan? Apakah dengan kehadiran tersebut akan menambah menguatkan kelengkapan surat dakwaan tersebut? Gini, yang saya pastikan adalah tergantung kepada keterangannya. Tapi kelengkapan ya, kelengkapan ini masalah keterangan itu kan nanti persidangan. Yang penting ini untuk menambah kelengkapan surat dakwaan itu sendiri. Ya, yang saya juga begini, saya tidak bisa mengatakan apakah itu akan menambah kelengkapan surat dakwaan karena itu kan yang hadirkan terdakwa. Tetapi seharusnya kekurangan surat dakwaan itu dengan hadirnya Meranti, karena nama Meranti disebut dalam surat dakwaan, maka kekurangan tadinya yang saya katakan bahwa tidak sepatutnya ya menjadi tertutupi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ini karena tadi menyangkut di dalam materi perkara ini, menyinggung tentang masalah jual beli di tahun 2017 senjata ini yang dilakukan oleh saudara Iwan melalui Vivi. Pada tahun 2017 itu Vivi menggadaikan kepada saudara Iwan, saksi Iwan dan terdakwa lain sebagai dalam menjadi terdakwa dalam perkara lain 2017 itu Vivi menyebutkan 2017 sementara Iwan menyebutkan di 2018 Menggadaikan. ya, menggadaikannya. Terkait dengan masalah ini, apakah dapat misalnya saudara Iwan ini kebetulan tahun 2017 sudah mendapatkan ada rezeki ataupun uang untuk membeli ataupun menerima gadai di tahun 2017. Terus kemudian pada saat ada seseorang membutuhkan senjata tersebut, kemudian dia karena sudah telah menerima gadai tersebut, menyampaikanlah kepada seseorang ini tahun 2018 saya telah membeli senjata itu. Apakah dapat juga orang yang telah menyuruh untuk membeli senjata itu juga masuk dalam satu rangkaian perbuatan hukum tersebut? Jadi gini, kan Iwan sendiri mengatakan dia membeli di 2018. 2017. Jadi Iwan menyebutkan 2018. Dia beli tahun 2018. Kalau Vivi mengatakan sudah menggadaikan sejak 2017, digadaikan kepada Iwan. Maka tentu sebenarnya kalau kita bicara dari tempusnya, senjata itu sudah ada di Iwan sejak 2017. Kemudian ada X lainnya mengatakan sama Iwan di 2018 cari senjata. Kemudian si Iwan menyebutkan dapat beli senjata itu. Dia mengatakan beli senjata itu. Ya berarti kan kepemilikan senjata Iwan bukan karena perintah X untuk membeli senjata. Iya. Sudah memang ada di tangan Iwan. Tapi bisa saja begini Pak ya. Bapak sudah punya senjata. Di tahun 2016 Bapak sudah punya senjata. Datang saya Nasrullah, Pak, cari senjata dong. Saya perlu senjata ini. Terus Bapak, ini saya 2020 datang ke Bapak ya. Bapak sudah punya sejak 2016. Kemudian, ya Pak, Nasrullah ada senjata di saya. Tentang bukti bahwa Bapak sudah memiliki senjata sejak 2016, kan tidak bisa saya bantah karena saya baru ketemu Bapak 2020. Tapi kalau Bapak mengatakan Bapak baru beli senjata di 2020 karena ada perintah dari Nasrullah, itu salah Bapak. Beliau nggak benar keterangan Bapak. Nah, persoalannya adalah kembali ke kasus tadi. Iwan itu di persidangan sudah diperiksa Pak. Iwan itu mengatakan dia memiliki senjata kapan? Apakah
pada musyawarahnya. Sekali lagi saya berdoa tidak ada yang dapat kuhab ya. Dia membuat pengakuan, memberikan keterangan, semua setelah habis disiksa, dianiaya oleh pemeriksa. Kemudian akhirnya saksi mengatakan bahwa saya ikuti apa yang mau Bapak timbullah sekian Melayu keterangan saksi. Nah, oleh karena itu hakimlah. Kalau saya dulu sering sekali mengingatkan teman-teman jaksa penuntut umum, Anda jaksa penuntut umum, jangan jadi bemper dari penyidik. Kadang-kadang penyidik memaksakan sebuah kasus, ini kasus merah putih, Anda terpaksa menerima kasus itu. Kemudian dalam berbagai kesempatan pengajaran saya kepada saya diminta oleh Mahkamah Agung, Islam Mahkamah Agung untuk memberikan materi kepada hakim-hakim ad hoc, hakim agung ad hoc. Saya selalu mengatakan jangan pernah hakim itu membiarkan dirinya dijadikan bemper oleh jaksa penuntut umum. Maka di situ karena apa? Pertanggungjawabannya itu ada di tangan Anda, bukan jaksa penuntut umum. Paling-paling nanti begitu putusan itu dilakukan eksaminasi, jaksa penuntut umum sudah selamat, hakim yang menjadi nilai kejahatan di masyarakat. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke kisah tadi bahwa nilai dan sikap hidup saksi itu penting dipertimbangkan, karena saksi yang saudara yang menjadi saksi tadi, bapak penuntut, bapak tadi yang menjadi saksi sudah mengatakan bapak sudah beli itu sudah peroleh tahun 2016, sehingga bapak tidak boleh mengatakan saya baru pegang senjata ini setelah ada perintah Pak Nasrullah 2020. Nah, sekarang kembali kepada kasus yang bapak sampaikan. Jadi disebut nama Iwan ya. Iwan itu bagaimana menerangkan di ruang sidang? Apakah dia memiliki senjata itu sebelum diperintahkan oleh X, atau dia baru ada senjata itu setelah diperintahkan oleh X? Kalau dia menyatakan dia baru memiliki senjata itu setelah diperintahkan oleh X, maka dia berbohong. Itu Pak. Namun begini maksud saya Pak, kalau sekiranya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa saya telah menerima senjata itu tahun 2019. Kemudian Bapak perlunya di tahun 2020. Kalau sekiranya saya menyebutkan pada Bapak bahwa ini ada senjata, terus kemudian saya belum diserahkan kepada Bapak, yang tahun sekarangnya itu masuk tidak? Soal bapak sudah punya senjata sejak 2016 tidak penting. Tidak penting. Yang Tidak penting penting. itu di 2020-nya. Waktu saya minta ke bapak, Pak, kalau ada senjata, bapak ada, barangnya. yaitu Masuk. masuk. Nah, makanya disinilah saya katakan tadi, keterangan bapak tadi harus diuji kebenarannya. Bukan berarti keterangan bapak itu sudah merupakan kebenaran. Ya. Nah, masalahnya adalah kredibilitas bapak itu bisa dipercaya Bapak. Selain itu Pak,
berupa visum et repertum itu 187C kalau nggak salah. Ada A, B, C, dan D itu adalah surat lainnya. Surat lainnya itu bisa dalam bentuk tulisan tangan, coret-coretan. Karena apa? Yang dikatakan surat secara teoritis, ada banyak sarjana yang memberikan definisi surat. Surat itu adalah suatu bentuk tulisan yang mempunyai makna tertentu. Dia tidak harus dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk gambar yang mempunyai makna tertentu bagi si penulisnya. Jadi oleh karena itu masuk yang kata dari barang bukti bisa dinaikkan oleh JPU ataupun oleh hakim ataupun penyidik pengacara itu menjadi alat bukti surat. Kalau saya sih mengatakan bukan dinaikkan. Saya selalu menyarankan kepada jaksa penuntut umum dalam pengajaran-pengajaran saya sampaikan, kalau itu ada surat, alat bukti surat, jangan Anda sampaikan itu sebagai barang bukti. Anda sampaikan itu sebagai alat bukti surat. Tapi kalau Anda sampaikan itu sebagai barang bukti, ya kekeliruan Anda sendiri merugikan Anda. Ya. Sehingga kalau dari barang bukti itu hanya data penunjang untuk menguatkan alat bukti yang lain, bukan alat bukti dan tidak bisa dijadikan sumber petunjuk. Kalau Anda jadikan itu sebagai barang bukti. Dalam kasus ini, tulisan-tulisan tangan ataupun surat-surat pernyataan ataupun kronologis oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti. Namun sesuai dengan tadi keterangan ahli menyebutkan itu sebetulnya bisa menjadi alat bukti surat. Apakah bisa dirubah statusnya di dalam persidangan ini ataupun sidang-sidang lainnya? Kalau si penyidik menjadikan itu sebagai barang bukti, kan yang beracara di pengadilan bukan penyidik, jaksa penuntut umum. Semua dokumen, semua fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik kepada Anda, tidak pernah di ruang sidang itu para pihaknya adalah penyidik. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa sering terjadi perdebatan oleh penyidik, ini maunya jaksa apa sih, kok petunjuknya macam-macam segala macam. Itu penyidik suka gagal memahami bahwa yang mempunyai tugas pembuktian di depan sidang pengadilan adalah penuntut umum. Oleh karena itu arahan-arahan petunjuk dari penuntut umum penting. Dan persoalannya, penuntut umum pernah nggak memberikan petunjuk kepada penyidik? Jangan kamu klasifikasikan sebagai barang bukti, ini diklasifikasikan sebagai alat bukti. Ini kan kelalaian-kelalaian dari penuntut umum sendiri. Kalau menurut saya, ya mohon maaf ya, saya tidak bicara dalam kes ini, saya bicara umum loh ya. Saya harus mengkritisi itu karena ini untuk kepentingan penegakan hukum ke depan. Terima kasih. Kembali satu lagi saya ingin katakan bahwa tentang petunjuk tadi, sampai-sampai di dalam praktek peradilan itu begitu banyak kesalahan memahami alat bukti petunjuk. Penyidik menyatakan sudah memperoleh petunjuk, jaksa juga mengatakan sudah memperoleh petunjuk, padahal petunjuk itu hanya diperoleh oleh hakim. Kami dalam RUU KUHP mengganti istilah petunjuk menjadi hasil pengamatan hakim atau judicial notice. Tidak boleh lagi ada kata petunjuk agar tidak salah arti, kita ganti pengamatan hakim. Ya, kembali. Baik, selanjutnya, apakah dapat saudara menjelaskan tentang pengertian tindak pidana? Pengertian Tindak pidana menurut ahli. banyak sekali teori tentang tindak pidana, Mas. Ada yang mengatakan perbuatan pidana, tindak pidana itu kan semua dari delik. Ya, delik pun kalau merujuk kepada KUHP kita yang memisahkan buku 2 dan 3, kejahatan dan pelanggaran, itu pun nanti ada di titik itu. Tindak pidana ialah kalau orang-orang membuat rumusan sederhana, saya pun bisa membuat perbuatan
orang sebagai player gitu, player. Nah, kalau dia memenuhi begini, perumusan player, pelaku tindak pidana. Kadang-kadang pelaku tindak pidana ini bisa dilakukan oleh beberapa orang yang turut melakukan. Kadang-kadang di dalam praktek peradilan itu yang selalu kita kritisi antara dunia teoritis, dunia kampus dengan dunia praktek. Dalam player ini, pelaku tindak pidana sering penuntut umum mengajukan perkara secara terpisah. Betul, Pak ya? Kalau terjadi beberapa orang pelaku tindak pidana, tapi tidak selalu terpisah. Terpisah ini di antara para pelaku itu sering dijadikan saksi satu dengan yang lain, yang sering disebut saksi mahkota. Bahkan kami di dunia kampus ini mengkritik selalu cara pengajuan perkara secara terpisah seperti itu dengan menjadikan satu dengan yang lain. Karena istilah saksi mahkota itu adalah pelaku-pelaku dari beberapa orang pelaku diambil yang perannya paling ringan, kemudian dia tidak dijadikan terdakwa, namun diminta menjadi saksi dalam perkara itu. Kompensasinya adalah kamu bisa membongkar kasus itu. Kalau kamu menjadi saksi, kamu tidak dituntut, tapi diambil peran yang paling ringan. Nah, praktek peradilan selama beberapa waktu itu terjadi perubahan-perubahan sikap. Sebelumnya berjalan kasus itu, tapi waktu Pak Adi Handoyo, Hakim Agung, kemudian menangani kasus Marsina, semua dibatalkan putusan itu karena pengambilan sebagai saksi di antara pelaku itu sendiri itu melanggar asas non self incrimination. Non self incrimination itu adalah seseorang itu tidak boleh menjadi saksi dalam perkara diri dia sendiri, tidak boleh dipaksa untuk menjadi saksi dalam perkara diri dia sendiri, meskipun disiasati dengan cara splitsing. Dibubarkan, dibatalkan semua putusan itu oleh Pak Adi Handoyo. Saya salah satu hakim agung yang saya kagumi itu Adi Handoyo, ya. Tapi kemudian berjalan lagi model splitsing itu, saksi mahkota, dan berjalan sampai sekarang. Kembali ke pertanyaan Anda tadi, kadang-kadang Pak, ada saksi yang sangat ringan terdakwa yang sangat ringan perannya. Contoh 3 orang, saya, Bapak dengan Pak lawyer ini merampok sebuah rumah. Bapak berdua masuk ke rumah itu, saya hanya duduk di warung mengabari ini ada mobil patroli yang lewat atau tidak. Nah, peran saya ini apa sebenarnya? Di dalam teori bisa terjadi perbedaan. Peran saya membantu atau turun. Dalam praktek peradilan pun akhirnya terjebak. Tapi teori bisa menjawab sebenarnya. Praktek yang susah. Teori itu merujuk kepada kehendak saya. Apakah saya merupakan bagian dari kehendak bersama? Kalau saya bagian dari kehendak bersama, saya turut melakukan. Kalau saya hanya kebetulan membantu saja menginfokan kepada bapak berdua yang sedang merampok rumah itu, ya saya membantu melakukan. Jadi kadang-kadang Pak, teori-teori delimiting itu sangat bermasalah dalam praktek. Contoh paling sederhana, ketika dalam surat dakwaan maaf Pak, sering sekali disebutkan perintah X. Perintah itu di dalam teori delimiting itu masuk dun plager. Saya memerintahkan Bapak. Itu perintah dun plager. Saya menyuruh, Bapak orang yang disuruh. Oleh karena itu, yang bisa dihukum hanya saya, Bapak tidak bisa dihukum. Tapi
kita yang maaf ya, yang sudah belajar ilmu hukumnya sedemikian rupa, kok sering urut dada kalau kita mempelajari putusan-putusan pengadilan. Bahkan maaf sekali lagi Pak Hakim, saya tidak maksud mencela, tapi saya harus mengkritisi ini karena di dunia saya ya, bahwa sampai saat ini kami pun di dunia kampus itu sulit mempedomani putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Ya, karena putusan Mahkamah Agung sering disebut jurisprudensi, padahal tidak semua putusan Mahkamah Agung jurisprudensi. Yang dikatakan jurisprudensi adalah putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau ingin disimpangi dari pengaturan yang sudah ada. Nah, tapi kemudian diikuti secara ajak terus menerus. Kalau satu kali kemudian berubah lagi, bukan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Jadi maka mungkin sering penuntut umum atau penasihat hukum mengutip putusan Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Coba lihat putusan selanjutnya, tidak sama dengan putusan itu, berubah-ubah. Itu bukan putusan jurisprudensi, tapi putusan Mahkamah Agung. Dan ini saya ingin minta pendapat dari ahli. Misalnya A benci, contoh kasus, misalnya A benci pada B tangannya. Kemudian karena bencinya tersebut, dia punya kenalan C misalnya. Ya. Kemudian si A menyuruh kepada si C ini, aku benci sama si B, kamu cari pisau atau parang. Ini uangnya saya kasih sama kamu. Terus kamu potong tangannya. Kemudian si C ini melaksanakanlah apa yang diminta oleh dari si A itu. Dia beli parang, kemudian dia atur strategi, di mana dia caranya memantau, mengamati kegiatan si B ini bagaimana. Kemudian ada waktu yang pas setelah dia mendapatkan parang itu beli misalnya di pasar, dia hantamkan pada tangannya sampai putus. Apakah A dan C itu melakukan suatu tindak pidana? Yang pasti adalah C melakukan tindak pidana terhadap B, memotong tangan orang. Kemudian kalau A dia melaksanakan apa yang diperintah. Kalau C melaksanakan dari perintah dari A adalah itu terkait lagi dengan pembuktian, bagaimana membuktikan bahwa A pernah meminta. Sekali lagi saya tidak setuju dengan perintah. A pernah meminta kepada C tolong potongin tangan B, gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan benar nggak ada permintaan itu. Tidak serta-merta karena keterangan C. Nah, tapi karena ini menyangkut B, dalam persidangan B perlu didengar keterangannya sejauh mana hubungan A dengan B ini, sehingga si A sampai membenci sedemikian rupa kepada B, mencari orang C untuk memotong tangan si B ini. Nah, makanya saya katakan bahwa itu terkait dengan proses penyidikan dan peran penuntut umum membawa perkara itu. Sebaiknya dalam perkara yang seperti itu si B didengar juga keterangan apakah ada persoalan antara A dan B sedemikian rupa, karena ini terkait motif nanti. Nah, memang sering terjadi perdebatan bahwa hampir semua perkara pidana itu ada motif, tapi motif itu tidak selalu harus dibuktikan. Tapi motif itu oleh hakim perlu digali untuk meyakinkan hakim di dalam memutuskan perkara. Makanya keterangan si B ini sebagai bentuk keyakinan hakim untuk menguatkan motif dari kejahatan itu. Dulu saya ingat persis, saya pernah memberikan ulasan bahwa dalam kasus seorang wanita meracun wanita lainnya, ada pendapat ahli yang mengatakan motif itu harus bisa dibuktikan. Saya mengatakan motif tidak harus bisa dibuktikan, nggak bisa dibuktikan. Tapi motif itu perlu digali agar membuat
diam, saya tidak menjawab, motif tidak terbukti, tidak bisa membuktikan motif apa saya mengundang Bapak, tapi perbuatan saya sudah terbukti. Makanya sekali saya katakan dalam kasus A meminta C memotong tangan B itu perlu dilihat keterangan. Sementara cukup. Masih ada yang mulia. Bagaimana jam kita? Masih banyak yang mulia. Iya. Seberapa lama lagi? Kalau misal sebelum salat Jumat bisa bubar, karena saya sudah terlanjur janji jam 1 dengan orang. Lama nggak? Karena terdakwa juga ada beberapa pertanyaan yang mulia. Silakan aja, kita coba aja. Oke. Atas ini kami lanjut. Jadi sudah terbuka sekarang. Kalau tadi saya berandai sudah perkara ini sudah bicara. Iwan menyatakan di testimoni yang tadi tanggal 11 Juni, nanti kami putar videonya, saya terima uang dari Pak Kiflan bulan Maret. Oke. Dalam persidangan, Iwan mengatakan BAP-nya berubah karena disuruh oleh penyidik. Bukan 9 Maret, tapi dipaksakan 9 Februari. Dalam persidangan, dihadirkan oleh DPU CCTV. Ternyata CCTV tidak bisa dibuka untuk memperlihatkan bahwa pada 9 Februari ada kegiatan pertukaran uang. Tapi saksi yang dihadirkan mengatakan bulan 5 kami masih melihat CCTV tersebut. Bulan 5. Kejadian ini tadi sesuai dengan dikatakan 21 Mei dia ditangkap. Artinya CCTV dibuka setelah tanggal 21 Mei. Ya, kapan yang kami jelaskan dulu biar nanti ahli yang menunjukkan. Setelah 21 Mei. Sementara ahli yang menjelaskan DPU di sini, ahli dari Australia dan segala macam, mengatakan bahwa CCTV itu umurnya hanya 3 bulan, yang bisa dilihat 3 bulan. Kalau setelah 21 Mei, berarti hanya bisa dilihat 21 Februari, 9 Februari tidak bisa dilihat. Tapi kalau 9 Maret masih relevan kalau dilihat pada tanggal 9 Juni. Laporan polisi itu 21 Mei dilakukan oleh Ibda Mada. Ada perkara ini karena ada laporan, maka CCTV ada. Berkaitan dengan yang kami akan tanyakan kepada ahli. Seorang sudah menyatakan secara testimoni bahwa saya menerima uang 9 Maret. Dipaksakan dalam persidangan menjadi 9 Februari. Dan mengakui 9 Februari di sini bahwa saya disuruh oleh polisi dan dikuatkan juga oleh saksi yang lain. CCTV tidak mendukung 9 Februari. Ini Iwan tadi. Berkaitan dengan siapa Iwan. Tadi saksi kan menyatakan Iwan yang katakan disuruh di senjata, kan ternyata itulah si Iwan. Satu, nanti buat kami bikin pertanyaan kedua. Bahwa pemberian uang 190 Sing dolar itu antara terdakwa dan Iwan. Tidak ada saksi yang lain. Ya, yang katanya tanggal 9 Maret tapi dibilang 9 Februari saja, hanya berdua. Kata Iwan bahwa uang ini kata Pak Kiflan dari si Maranti, Habil Maranti ini. Dari Habil Maranti kata Pak Iwan. Sementara Habil Maranti dalam persidangan kami hadirkan menyatakan tidak pernah memberikan uang sing di 150 tadi. 150.000. Tidak pernah mengatakan memberikan kepada Iwan, tapi dia sudah divonis di perkara yang lain. Iwan sendiri yang mengatakan bahwa itu kata Pak terdakwa. Nah, pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli mengenai perkara seperti ini? Ya, saya jujur mengatakan bahwa daya ingat saya dengan keterangan rekan penasihat hukum tadi agak sedikit rancu, tapi saya jawab begini saja. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Karena dia di depan sidang pengadilan dia disumpah menjadi alat bukti. Tetapi tentang kebenaran keterangan saksi, kewenangan hakim yang menilai. Hakim dapat menilai ini saksi ini bisa dipercaya atau tidak keterangan. Keterangannya di dalam BAP tidak boleh kalau dia bantah keterangan di BAP itu tetap digunakan keterangan
ambil keterangan Gapi, jadikan sebagai alat bukti. Kan nggak pernah disumpah ya di situ, ya. Jadi yang boleh dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan. Hanya saja tentang kebenaran alat bukti itu secara material dinilai oleh hakim nanti. Nah, kemudian terkait dengan keterangan si Iwan memperoleh uang dari Habil Marati membantah. Iwan mengatakan saya mendengar dari Pak Kiflan. Nah, sekarang Iwan menjadi benar kalau Pak Kiflan juga menerangkan bahwa benar saya pernah menyampaikan kepada Iwan bahwa uang ini dari Habil Marati. Jadi bukan satu lagi, ada dua. Nah, tapi kalau Habil Marati membantah, Pak Kiflan mengatakan juga saya tidak pernah menerangkan seperti itu, maka keterangan Iwan itu masuk dalam kategori urus testis. Satu kok keterangannya tidak didukungkan alat bukti lain. Gitu. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Vivi dihadirkan dalam persidangan dengan jelas menyatakan, dengan lantang menyatakan bahwa senjata itu sudah digadaikan kepada Iwan pada tahun 2017. Iwan menyatakan seperti apa yang dijelaskan oleh penuntut umum tadi, bahwa sekitar 2008 karena disuruh pada tanggal 2 Oktober. Dalam penyidikan, Iwan tidak pernah dilakukan tes kebohongan, kaligrafi, tidak pernah dilakukan. Habil Marati dilakukan tes kaligrafi. Nah, pertanyaan kami, apakah dengan menyatakan bahwa saya disuruh terdakwa 1 Oktober untuk membeli senjata itu menjadi batal demi hukum dengan ada beberapa hal keterangan dia yang tidak bisa dibuktikan, misalnya 9 Maret, 9 Februari dia bilang beli senjata bulan 2018, Pak Alvin menyatakan 2017 sudah ada, dan ada kami hadirkan saksi Boy menyatakan bahwa senjata itu sudah dipakai Iwan pada Februari 2018, senjata itu, dan senjata yang lainnya juga sudah ada di Iwan sebelum kejadian Oktober. Bagaimana pendapat? Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya bahwa jika senjata itu sudah dimiliki oleh Iwan sebelum diperintahkan oleh S untuk membeli, maka keberadaan senjata itu ada di Iwan sebelum ada perintah. Itu fakta, ya. Nah, masalahnya adalah kalau Iwan mengatakan saya baru memiliki senjata ini setelah diperintahkan oleh X, itu Iwan keliru kalau bisa dibuktikan ada fakta lain bahwa memang kamu ini sudah ada di tempat Iwan. Ya, persoalannya adalah tadi rekan penuntut umum menyampaikan kepada saya, ya Iwan mengatakan ya senjata ini ada di dia sejak 2000, saya buat permisalan 2016 misalnya saya tadi. Terus kemudian memang ada Nasrullah datang kepada beliau di 2020, tolong cari senjata. Iwan bilang, ya. Beliau mengatakan ya sudah ada senjatanya. Nah, persoalannya adalah kepemilikan senjata sama Iwan itu bukan atas perintah X, dia sudah ada dari sebelumnya. Tapi apakah senjata ini kemudian Iwan menyerahkan kepada X atau tidak? Tidak pernah pegang, tidak pernah lihat. Saya melihat ada benang merah kebenaran di situ. Benang merah kebenaran di titik itu. Nah, kalau saya melihat di sini ada persoalan-persoalan yang menimbulkan keraguan
bukti yang menimbulkan keraguan-keraguan itu. Kalau dulu saya selalu bercanda kepada mahasiswa saya, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Saya selalu bercanda. Yang paling benar adalah hakim menghukum satu orang yang bersalah dan membebaskan 1000 orang yang tidak bersalah. Itu yang paling benar. Tetapi ketika sedikit ada keraguan, di titik itulah hakim tidak boleh menghukum orang. Nah, kembali ke case yang pertanyaan yang tadi, tergantung rekan penasihat hukum mampu nggak membuat hakim ragu atas keterangan yang tidak saling bersesuaian tadi. Saya tidak mau menilai, tapi ada keterangan yang tidak saling bersesuaian tadi. Mampu nggak Anda membuat hakim ragu atas kebenaran? Ya. Ya, tambah lagi bahwa dikatakan oleh Iwan, saya disuruh oleh terdakwa. Itu kejadian dia bilang 1 Oktober, nyatanya 2 Oktober 2018 untuk Bambaya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui itu, baik rekonstruksi maupun yang lainnya. Tapi ada satu saksi dipaksakan yang namanya Tajudin, nanti mengatakan saya kata Iwan, tapi tidak mendengar percakapan ini terjadi. Selanjutnya, sebenarnya Iwan ini dapat tugas dari terdakwa untuk membuat suatu demonstrasi. Sebentar dulu, nanti kalau kajian saya kehilangan gitu ya. Oke, itu saja. Di Bagaimana pendapat harus yang lain? saya lanjutkan. Jadi keterangan Tajudin itu dalam ilmu hukum kita masuk testimonium de auditu. Testimonium de auditu itu harus dikesampingkan. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu, testimonium de auditu itu boleh diterima oleh hakim. Misalnya, contoh yang selalu saya katakan di dalam pengajaran-pengajaran saya datang melihat seorang teman di rumah sakit dalam keadaan kritis dia meninggal. Dia mengatakan, masuklah, yang membunuh A itu adalah si B. Saya melihat langsung B yang membunuh A. Kemudian itu keterangan orang yang kritis menghadapi sakratul maut. Nah, maka saya datang ke pengadilan, saya memberikan keterangan sumpah, benar saya mendengar dari A bahwa yang membunuh itu si B. Maka keterangan saya testimonium di auditu itu bisa dibenarkan dalam kondisi itu. Tapi kalau merujuk kepada kasus yang tadi, keterangan Tajudin itu masuk kategori testimonium di auditu yang harus dikesampingkan. Nah, ketika ada keterangan antara terdakwa dengan Iwan yang berbeda tentang tanggal 1, tanggal 2, maka tentu di titik itu hakim harus melihat fakta persidangan lainnya. Kalau tidak ada fakta persidangan lainnya yang bisa menguatkan salah satu, maka tentu keterangan Iwan yang mengatakan itu tanggal 1 atau tanggal 2. Iwan tanggal 1, sementara fakta tanggal 2. Ya enggak, ya tidak bisa menjadi alat bukti yang sempurna, masih kurang.
biasa muncul di pertanyaan terakhir loh. Baik, saudara saksi, di keterangan saudara di BAP sudah benar semua, iya sudah benar semua, tidak ada yang koreksi ya. Itu agar tidak terjadi pengulangan. Pertanyaannya untuk mempersingkat waktu di ruang itu boleh ahli mengutip keterangan BAP-nya. Tapi kalau sudah dibantah di ruang sidang, maka yang materi yang dibantah itu tidak boleh disamakan lagi dengan BAP. Selanjutnya, ini di depan ahli ada senjata. Senjata itu ada yang menyatakan dari ahli yang dihadirkan itu buatan Jerman. Sementara ada juga yang menyatakan senjata ini adalah buatan rakitan. Khususnya si Adil menyatakan rakitan maupun beberapa orang yang lain. Hanya satu orang yang menyatakan bahwa itu buatan Jerman. Pendapat ahli. Untuk kami melakukan pembelaan, yang mana yang dipergunakan? Jadi kan gini, saya bicara secara umum ya. Ada produk-produk barang merek branded. Kalau saya hadirkan ke depan sini, orang itu akan mengatakan ini produk branded tersebut. Tapi kalau ini saya tutup sedikit ya. Kalau Anda datang ke salah satu negara kota di luar negeri, saya sebut saja di China, semua barang branded itu produk bisa diproduk dalam bentuk KW 1 di negara itu. Dan kalau Anda lihat sedikit pun tidak ketemu di mana itu bedanya, kecuali pabrikan dari branded itu bisa membuktikan nomor serinya tidak tercatat di sana, tidak tercatat di negara itu. Maka saya mengatakan seperti kalau orang melihat sebuah benda ini apakah produk rakitan atau dari Jerman, padahal kalau dia tidak tahu bahwa benda itu ada nomor serinya di pabriknya itu, tidak dikonfirmasi ke sana, dia bisa mengatakan ini produk Jerman. Seorang coba maaf saya sebut saja tas misalnya, ya, tas milik merek tertentu datang ke kota Guangzhou, persis sama. Saya tanya kepada beberapa toko di luar negeri, saya bawa barang ini asli ya. Coba cek di nomor serinya tidak ada. Makanya walaupun itu dikatakan oleh ahli yang memeriksa sepintas, kalau dia tidak konfirmasi tentang nomor serinya, maka kalau tidak diperiksa oleh ahli dari pabrik itu sendiri, maka ketika dia menyatakan ini produk Jerman, dia berbicara yang dia lihat di permukaan. Makanya di dalam hal ini apakah benda itu asli rakitan atau asli dari Jerman? Saya kalau kembali kepada orang yang mengatakan ini rakitan, bagaimana penjelasan ketika dia mengatakan rakitan? Misalnya dia bilang, saya terlibat kok di dalam pembuatan ini. Saya lebih percaya kepada yang bilang rakitan daripada yang bilang itu dari Jerman. Kalau dia merasa dia terlibat di dalam itu, maaf ya, rakitan senjata api sekarang banyak yang muncul seperti persis seperti asli. Saya nggak tahu kebenaran yang mana ini rakitan atau Jerman, tapi saya katakan kepada hakim bahwa antara rakitan dan asli itu tidak terlalu mudah dipercaya kepada keterangan itu. Ya, karena bisa tertipu ahli itu. Dia bukan ahli yang menipu, tapi ahli yang tertipu ketika
yang menyatakan senjata, salah satu senjata belum pernah diuji coba. Nah, bagaimana kami menggunakan pembelaan? Sementara secara umur lebih dahulu yang tidak dihadirkan mencoba dan ada videonya dan ditampilkan dalam persidangan. Sementara yang dihadirkan dalam persidangan adalah yang belakangan mengujinya. Bagaimana Pak? Ya, itu kan tadi saya mengatakan saya sulit memberikan penilaian di sini, tetapi itu kembali kepada hakim ketika ada pertentangan antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Ada yang mengatakan belum pernah digunakan, ada yang sudah pernah menggunakan. Jadi permasalahan adalah yang mengatakan pernah menggunakan ini sudah di BAP kan? Ada di BAP. Ada BAP kan? Juga kelasnya. Kenapa yang bersangkutan tidak dihadirkan? Seharusnya kan kita mencari kebenaran material ini. Ya, bisa saja ketika ada titik itu sebenarnya maaf Pak Bima, saya jangan singgung sekali kan. Bisa saja karena ini beban untuk mengatakan terdakwa terbukti atau tidak itu ada di tangan hakim sekarang. Seharusnya hakim juga bisa memberikan menuntut umum. Kami majelis hakim membutuhkan keterangan bersangkutan, hadirkan penuntut umum. Tapi kalau misalnya penuntut umum tetap tidak menghadirkan, itu adalah masalah lain ya. Kecuali hakim mengeluarkan produk penetapan harus dilakukan penuntut umum. Nah, Anda sebagai lawyer mungkin bisa mengusahakan hadirkan itu. Nah, walaupun sekarang sudah saya masuk ke tahap pemberian keterangan ahli dalam praktek persidangan, sering bisa dimundurkan pemeriksaan saksi lagi. Bisa saja saudara minta kepada majelis hakim berkenan dikeluarkan penetapan atau perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi itu. Ini juga kepentingan majelis hakim sendiri dalam rangka menjatuhkan putusan yang sebaik-baiknya. Walaupun beberapa majelis hakim mengatakan hakim tidak terlibat di dalam pembuktian, itu terserah kepada jaksa penuntut umum atau terserah kepada para pihak. Tapi kalau saya mengatakan selalu bahwa hakim dibebankan untuk menyatakan terbukti tidaknya orang lain. Nanti ke dalam putusannya ya. Oleh karena itu hakim bisa meminta itu. Masih bisa kami tanya Pak Mulia? Mengingatkan Pak Mulia? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Betul. Ada nggak beberapa lagi masih ada sebentar? 5 menit. Nggak cukup 5 menit Pak. Majelis, saya jam 1 sudah terlanjur janji dengan orang. Saya tidak keberatan kalau misalnya majelis hakim membuka ruang lagi di minggu yang akan datang. Kalau minggu ini saya sudah, kalau ingin dihadirkan lagi minggu depan, saya siap. Karena saya ini adalah tadi sudah saya katakan ada pekerjaan saya sebagai lawyer, saya sudah jadi meeting orang dengan jam 1. Nah, terus kalau habis Jumat saya dihadirkan lagi hari ini, saya tidak siap karena tidak boleh saya ingkar janji dengan orang. Tapi kalau Anda masih ingin percaya kepada saya, insya Allah demi sebuah proses peradilan, saya wajib memberikan kontribusi maksimum untuk itu minggu depan. Ya, jadi ini yang mulia. Jadi kami ahli hanya satu yang mulia, tidak ada 2. Jadi kalau yang mulia izinkan, kita cuma mengadakan kembali ahli. Sudah Pak. Daripada nanti nggak tuntas Pak. Betul ya, betul ya. Apa nih Pak? Siap. Kita sambung ke depan karena ahli ada tadi sudah ada sekalian. Itu sudah disebutkan 1 minggu kemudian ada. Baik. Maaf majelis, kalau ternyata saya ini memang lupa barusan, ada kemungkinan